Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan materi pertemuan ke-14 tentang asuransi. Anggota kelompok terdiri dari Melania Syafitri, Mujizatul Azizah, Novan Tri Rusli, Alia Salsabila, dan Muhammad Yusuf. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran, kontribusi, premi untuk mendapat penggantian atas resiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Manfaat asuransi memberikan rasa aman. Dengan memiliki polis asuransi, tertanggung akan terhindar dari kemungkinan risiko kerugian finansial di kemudian hari, karena objek yang diasuransikan dijamin oleh penanggung. Pendistribusian biaya lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya risiko kerugian timbul, semakin besar pula premi pertanggungannya. Memberikan kepastian merupakan manfaat utama asuransi karena pada dasarnya asuransi berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan atau peril. Meningkatkan usaha tertanggung. Tertanggung yang akan berinvestasi pada suatu bidang usaha bila sebagian risiko investasi atau usaha tertanggung tersebut dapat ditutup oleh asuransi untuk mengurangi risiko. Sarana menabung. Untuk asuransi jenis tertentu, uang yang diasuransikan memiliki nilai tunai yang dapat diambil, yaitu seperti pada asuransi whole life atau endowment. Pengalihan penyebaran risiko. Melalui asuransi, kemungkinan timbul risiko kerugian dapat dialihkan dan disebarkan kepada pihak penanggung. Tujuan asuransi. Tujuan asuransi adalah menghilangkan beban finansial tersebut, di mana ketika nasabah mengalami bahaya yang menyebabkan kerugian tersebut, penanggung akan mengalihkan risiko dari nasabah. Pengalihan risiko ini dimulai sejak pembayaran premi kepada perusahaan asuransi dari nasabah. Fungsi asuransi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi primer. Fungsi primer yang pertama adalah sebagai pengalihan risiko, sebagai sarana atau mekanisme pengalihan risiko atau kerugian dari tertanggung sebagai originator bearer kepada penanggung. Yang kedua, penghimpun dana. Sebagai penghimpun dana dari masyarakat, sebagai pemegang polis yang akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami kerugian. Dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya asuransi yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung yang dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut berkembang. Yang ketiga adalah premi seimbang, untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing-masing tertanggung adalah seimbang dan wajar sebanding dengan resiko yang dialihkan kepada penanggung. Yang kedua adalah fungsi sekunder. Fungsi sekunder yang pertama adalah ekspor terselubung, sebagai penjualan terselubung komoditas atau barang-barang yang tak nyata. Yang kedua adalah perangsang pertumbuhan ekonomi atau stimulus ekonomi, adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan. Yang ketiga, sarana tabungan investasi dan invisible earnings. Dan yang keempat adalah sarana pencegah dan pengendalian kerugian. Prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama, insurable interest, yaitu kepentingan untuk diasuransikan. Yang kedua, utmost good faith, yaitu itikat baik. Yang ketiga, proximate cause, yaitu causa proximal. Yang keempat, indemnity, yaitu ganti rugi. Yang kelima, subrogation, yaitu pengalihan hak atau perwalian. Yang keenam, contribution, yaitu kontribusi.
Mentransfer resiko sektor bisnis asuransi. Mentransfer risiko ke perusahaan asuransi. Pendaftaran ke perusahaan asuransi yaitu asuransi pada benda-benda yang dimiliki oleh perusahaan, asuransi jiwa dan kesehatan, mencakup asuransi yang dilakukan pada setiap karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Mentransfer risiko ke perusahaan non-asuransi, risiko yang akan dipindahkan. Perusahaan mentransfer sejumlah pekerja kepada pihak lain. Perusahaan memindahkan sejumlah aset dari bentuk uang ke bentuk benda seperti tanah, gedung, dan lain-lain. Syarat-syarat suatu resiko dapat diasuransikan. Pertama, kerugian potensial cukup besar tetapi probabilitasnya tidak tinggi, sehingga membuat perusahaan asuransi dapat bekerja seekonomis mungkin atau kelayakan ekonomis. Kedua, probabilitas kerugian dapat diperhitungkan. Yang ketiga, kerugian tertentu atau definit. Keempat, terdapat jumlah besar unit yang terbuka atau expose terhadap resiko yang sama. Keempat, adanya kerugian yang terjadi bersifat kebetulan atau fortuitous. Yang terakhir, bukan resiko katastrof atau bencana besar dan serentak. Peran asuransi swasta dan pemerintah dalam perspektif manajemen risiko. 1. Ruang lingkup penanganan risiko yang dilakukan oleh pihak swasta masih menanggung risiko yang lebih kecil, sedangkan asuransi milik pemerintah menanggung risiko yang lebih besar. 2. Pemerintah melalui kekuatan perpajakannya mungkin juga mensubsidi program-program masyarakat atau swasta. 3. Salah satu program yang ditawarkan pemerintah dalam bidang LPS dan bantuan BLBI adalah bentuk pengamanan agar stabilitas ekonomi dan sosial masyarakatnya terjaga. Sekian presentasi di pertemuan ke-14 dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Terima kasih.